Selamat pagi menjelang siang. Ibu harap hari ini kalian tetap semangat meski belajar dari rumah ya. Baik, kita hari belajar materi biologi tentang sistem peredaran darah. Namun sebelumnya, sebagai peserta didik, harusnya sebelum memulai pembelajaran, silahkan dulu kalian berdoa di rumah agar hari ini kalian tetap semangat belajar dan mendapatkan ilmu untuk bermanfaat bagi diri kalian. Oke, jika sudah, mari kita belajar bersama Ibu Iri dengan tema sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau yang dikenal dengan istilah sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Alat sistem peredaran manusia terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama jantung, yang kedua arteri, yang ketiga vena, yang keempat adalah limpa. 4 peredaran darah manusia ini akan kita pelajari bersama. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Baik, kita akan langsung ke sistem peredaran darah manusia yang pertama, yaitu jantung. Jantung adalah sebuah rongga di mana rongga organnya berotot yang berfungsi untuk memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi yang berirama yang sering berulang. Kira-kira ukuran jantung kita sebesar apa ya? Menurut penelitian, ukuran jantung manusia itu sebesar telapak tangan pemiliknya. Jadi kalau Ibu Eri ini punya jantung berarti sebesar ini. Ini menurut penelitian. Oke, next yang kedua, arteri dan vena. Tahu kan kalian apa itu arteri, apa itu vena? Atau belum ada yang tahu? Oke, kita bahas dulu ya. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengaliri ke tekanannya bersifat kuat. Karena apa? Karena memperoleh pompa langsung dari jantung. Yang kedua, vena. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju jantung. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengaliri tekanannya bersifat rendah. Karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh, sedangkan arteri lebih ke dalam. Nah, ini Ibu ilustrasikan sebagai gambaran tangan Ibu ya. Yang mana arteri, yang mana vena? Arteri atau pembuluh nadi itu yang di sini. Kalau vena ini gampang terlihat nih. Yang warnanya hijau kebiruan pada tangan kita itu namanya vena atau pembuluh balik. Kalau ini nadi. Apa perbedaan keduanya? Silahkan kalian studi internet ya, atau studi pustaka terkait dengan perbedaan arteri dan vena. Kalau lukanya memancar itu arteri atau vena. Kalau kita mau pasang infus, yang dicari itu pembuluh nadi atau vena. Nah, ini jangan sampai salah ya, apalagi jurusan kesehatan. Ini tugas Anda mencari apa perbedaan antara arteri dan vena, pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kita lihat gambarnya. Oh, ini gambar arteri dan vena. Nah, ini ada kapiler di tengah-tengah pembuluh nadi dan pembuluh vena. Dari warna saja sudah dibedakan ya. Kalau vena ini agak kebiruan ya, hijau kebiruan. Kalau nadi agak kemerahan. Jadi tadi
Kalau arteri itu dari hati ya. Hatinya dari sini menuju jantung. Kalau ini sebaliknya. Next. Yang keempat, limpa. Tadi sudah ada jantung, arteri, dan vena. Yang keempat adalah limpa. Peredaran limpa adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman karena di kelenjar limpa terdiri dari sejenis sel darah putih yang disebut limfosit untuk imunitas. Ini juga merupakan peredaran darah, termasuk sistem peredaran darah. Oke. Apa perbedaan sistem peredaran darah manusia? Tadi kan ada besar dan kecil. Kalau sistem peredaran darah besar itu sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem organ. Maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor, darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Ini Ibu ringkaskan bagaimana urutan perjalanan peredaran darah besar. Yang pertama dari bilik kiri menuju aorta, menuju pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior, dan vena cava inferior, dan terakhir di serambi kanan. Ini sistem peredaran darah besar. Untuk memudahkan kalian mengerti materi ini, silakan buka YouTube tentang sistem peredaran manusia untuk peredaran darah besar ya. Kemudian sistem peredaran darah kecil, pulmonalis. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Ingat, di paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Ini sering keluar di ujian. Gas oksigen masuk melalui sistem respirasi dan karbon dioksida yang nanti akan dibuang ke luar tubuh. Oksigen yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO atau hemoglobin O ya. Ini terjadi juga di dalam alveolus. Urutan perjalanan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, sampai ke serambi kiri jantung. Untuk memahami sistem peredaran darah besar maupun kecil, silakan buka YouTube-nya. Di sana banyak ya yang membantu kalian belajar untuk sistem peredaran darah. Oke, Ibu lanjutkan. Gangguan sistem pada sistem sirkulasi atau peredaran darah. Pernah mendengar istilah stroke? Wah, ini sering sekali dalam kehidupan kita ya. Stroke itu terjadi jika pembuluh darah yang menyuplai otak tersumbat atau pecah hingga sebagian otak tidak berfungsi. Ini salah satu contoh dari gangguan pada sistem peredaran darah atau sirkulasi. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri, apa tadi arteri? Ya, pembuluh darah bersih yang meningkat atau arteri dari pembuluh darah lagi. Otot jantung bekerja lebih keras yang pada akhirnya memperbesar jantung, khususnya bilik kiri. Ini yang menyebabkan kita tekanan darah tinggi. Next, yang ketiga varises. Pernah ya ngeliat kaki? Ibu-ibu atau kita cewek juga ada. Ini varises. Apa itu varises? Pembekakan dan pelebaran pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang hijau kebiruan tadi, pembuluh balik, yang biasanya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Orang-orang yang menderita penyakit ini, pembuluh vena mereka juga dapat terlihat menonjol keluar berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilin.
Yang keempat, arteriosklerosis. Ini gangguan sistem peredaran darah, yaitu pengerasan pembuluh darah arteri, pembuluh nadi lagi, yang membawa darah dari jantung untuk dilarikan ke seluruh tubuh. Kondisi ini tidak normal karena pembuluh darah yang sehat seharusnya bersifat lentur, fleksibel, dan elastis. Tapi karena dia terjadi pengerasan dalam pembuluh darah kita, di nadi kita, makanya disebut arteriosklerosis. Ini juga gangguan pada sistem sirkulasi. Oke? Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran biologi pada hari ini mengenai sistem peredaran darah. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan. Bye.